نتائج الدنيا والآخرة، سلامة في الدين والدنيا والآخرة، للشفاء مرضانا ظاهرا وباطنا، لحسن الخاتمة عند الموت، بكرامة الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين، صراط المستقيم عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ومولانا محمد الأمين، وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته إلى يوم الدين. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ولا عدوان إلا على الظالمين، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز الكريم، عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين. قال رضي الله عنه وقال النبي صلى الله على آله وسلم: أنا مدينة العلم وعلي بابها. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, kita kembali bersyukur atas segala nikmat yang diberikan Allah kepada kita semuanya, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, serta nikmat kesempatan kembali untuk kita bisa berhadir dan menyaksikan. Bagi Anda yang menyaksikan tayangan atau live streaming pada masjid yang kita cintai ini meninjau, mudah-mudahan dimanapun Anda berada dan kita semua senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala dan selalu dalam pemeliharaan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dijagakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari berbagai macam wabah, penyakit, mara, bahaya, bala, bencana. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam selalu kita haturkan dan kita sampaikan kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Pada ta'lim yang telah lalu kita ulang sedikit. Ada orang yang tidak sependapat dengan Sayyidina Ali yang disebut namanya kaum Khawarij. Kaum Khawarij itu ialah ada satu sekte yang meninggalkan barisan Sayyidina Ali karena mereka tidak senang, tidak sepakat dengan Sayyidina Ali, karena Sayyidina Ali menerima tahkim atau perjanjian dalam perang Siffin, sehingga mereka keluar dari barisan dan membenci dan memusuhi kepada Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Apalagi ketika Rasul bersabda ini, mereka mendengar saya kotanya ilmu, Sayyidina Ali pintunya. Nah, akhirnya mereka seakan-akan sangat tidak senang. Lalu ada 10 orang di antara mereka yang mereka pengen menguji Sayyidina Ali dengan satu pertanyaan dan mengharapkan dengan 10 macam jawaban. Yang pertama bertanya, ya Ali, utama mana antara ilmu dengan harta? Ali menjawab, Sayyidina Ali menjawab, tentu utama ilmu daripada harta. Kenapa alasannya? Karena ilmu adalah warisan para nabi, sedangkan harta adalah warisan Qarun, Syaddad dan Hamman. Ini sudah kita bahas ya, diulangi sedikit. Kemudian datang lagi yang kedua, orang yang kedua bertanya, ya Ali,
Utama mana antara ilmu dengan harta? Kata Sayyidina Ali, utama ilmu daripada harta, karena ilmu itu menjaga engkau. Jadi ilmu itu menjaga kita, ya, dengan berilmu kita bisa berada di mana-mana. Nah, jadi ilmu menjaga kita, sedangkan harta kamu yang jagain. Lalu orang yang ketiga bertanya lagi, ya Ali, utama mana antara ilmu dengan harta? Sayyidina Ali menjawab, utama ilmu daripada harta. Karena alasannya orang yang berharta mempunyai banyak musuh. Jadi kalau orang yang berharta itu banyak musuh, ada persaingan bisnis macam-macam. Sedangkan orang yang berilmu banyak teman. Lalu yang berikutnya, orang yang berikutnya kaum Khawarij yang pengen menguji Sayyidina Ali lagi, datang lagi, tanya lagi, ya Ali, utama mana antara ilmu dengan harta? Sayyidina Ali menjawab, utama ilmu daripada harta. Lalu orang itu bertakut, apa alasannya? Sayyidina Ali menjawab, apabila engkau menggunakan harta maka ia akan berkurang. Nah, harta itu digunakan berkurang, dipakai berkurang, ya. Tapi kalau ilmu dipakai, digunakan, tidak pernah berkurang, bahkan bal yazdad, bertambah terus, bertambah terus, bertambah terus. Kemudian orang yang berikutnya tanya lagi. Jadi lain-lain jawaban, pertanyaannya sama. Utama mana antara ilmu dengan harta? Sayyidina Ali menjawab, utama ilmu daripada harta. Apa alasannya? Karena orang yang berilmu dipanggil dengan kemuliaan, dengan nama yang harum, sedangkan orang yang sugih itu dipanggil dengan sebutan nama kikir, bakhil, dan celaan. Apalagi orang yang hartanya banyak tapi bakhilnya minta ampun, na'udzubillah. Kemudian datang lagi, ya Ali, utama mana antara ilmu dengan harta? Ini sebenarnya kan jawaban Sayyidina Ali ini memberikan pelajaran kepada kita. Jadi bagaimanapun orang yang berilmu itu orang yang memiliki derajat para nabi, karena mereka atau beliau-beliau ulama itu pewaris nabi. Nang mewarisi nabi ulama, nang mewarisi Fir'aun, Qarun orang sugih. Kalau orang sugihnya bakhil dan sebagainya, tambah parah lagi, itu mewarisi daripada Saddad. Ya, jadi kalau kita pengen menjadi orang-orang yang selalu disayangi, dicintai oleh para nabi dan rasul, kenapa? Karena kita menggunakan atau membagi warisannya baik-baik, maka jadilah kita orang yang suka menuntut ilmu agama, ya, disuka betul nuntut ilmu. Paham kan tidak paham, kayak yang penting duduk di majelis ilmu. Apalagi majelis ilmu diadakan di masjid. Di masjid diadakan lagi setelah sholat, karena amalan yang paling bagus adalah setelah sholat. Lalu datang lagi, utama mana ya Ali antara ilmu dengan harta? Ali menjawab, tentu utama ilmu daripada harta. Apa alasannya? Sayyidina Ali menjawab, harta dijaga dari pencuri. Kalau orang berharta itu siang malam pikirannya menjaga hartanya aja, takutan kalau diambil orang. Tapi orang yang berilmu, ya, orang yang berilmu tidak pernah pakai security, tidak pernah dia pakai keamanan. Hati-hati kita jaga guru nih, kalau pindah hilang hadis ini sebuting diambil orang. Tidak ada, ya paling ada semacam pengawal ya untuk menjaga kalau ustadznya kecapean atau mungkin ada hal-hal yang tidak diinginkan, ya dikawal lah. Kalau yang sudah level-level yang tinggi betul itu, mereka kemana-mana dikawal, ya. Lain kayak kita nih sorangan aja tulang. Gak ada yang ngawal.
Bismillah tawakal ala Allah. Karena orang nggak perlu juga dengan kita. Tapi kalau kiai-kiai yang besar-besar itu dijaga betul, dikawal ya. Tapi mengawal bukan mengawal ilmu sidin. Kalau bang ada mengawal takutan hadis sidin hilang, takutan hafalan tidak. Tapi kalau harta seperti orang mengambil uang ya dari bank. Bapak ada perusahaan ngambil gaji dari bank. Wah itu dikawal paling enggak 2 polisi. Wah itu duit semuanya kan. Duit yang dikawal, duit yang mengawal ganal juga duitnya. Polisi biasanya ngawal, kadang tentara juga ngawal. Intinya yang namanya harta takutan benar kalau pernah dicuntan orang, tapi kalau ilmu tidak akan khawatir. Jadi kesimpulannya tetap lebih utama ilmu. Makanya belajar itu utama betul. Lalu ujar kaum Khawarij yang lain bertanya lagi, ya Ali, utama mana antara ilmu dengan harta? Sayyidina Ali menjawab, utama ilmu daripada harta. Apa alasannya? Orang yang mempunyai harta akan dihisab lama betul di hari kiamat. Ditanyain, dari mana kau dapatkan hartamu, kau gunakan apa hartamu itu. Jadi bila orang-orang yang banyak besi harta, pertanyaannya banyak. Sedangkan orang yang berilmu, mereka dapat memberikan syafaat kepada orang lain. Karena al-alimu yashfa'u li talamizatihi. Orang alim bisa memberikan syafaat kepada murid-muridnya. Nah, jadi amun kita banyak pak guru, masya Allah, dan di hati kada pernah membeda-bedakan guru sama guru. Artinya guru itu membimbing kita untuk menuju Allah dan Rasulnya. Guru siapakah? Habib siapakah? Bila sidin melajari kita, berarti sidin membimbing kita. Kada beda-beda kan sama dalam artian bahwa sidin pembimbing kita. Ada juga orang banyak besi guru membeda-bedakan, membanding-bandingkan. Wah, guru kunang satu nih belum sampai lagi ilmunya. Tapi hakun belajar kan sampai bungol benar. Wah, kalau guru kunang ini sampai ilmunya, jangan. Nggak boleh kita mau belajar kita fikih kah, tajwid kah, hadis kah, guru kita. Karena ujar Sayyidina Ali, man 'allamani harfan wahidan fahuwa maulah. Barang siapa yang mengajarkan ilmu kepadaku satu huruf aja ngajari kita ilmu, itu maulah dia itu atau beliau itu majikanku. Insya'a terserah sini nak dijualnya ke aku nih, hendak dimerdekakannya ke aku terserah aja, ngaran aku nih budak. Nah artinya orang yang belajar kepada seseorang, kita artinya jadi budak. Dalam artian terserah sini nih, itu ngarannya murid taat. Atau jika kita banyak pasien awan perguruan ini kadang guru disembati pantas gurunya kesadakan. Apa aja ceramahnya lawas bener ngomong pas karena ustadznya kada tahu di waktu terus wah gelisah sudah di belakang apa aja burik kena kenapa aja nang lah kita lambat nih. Itu bang ustadznya itu ceramahnya kelalabasan. Wow, mau nyari-nyari. Kasihan keguruan minum kopi kesadakan. Apa hubungannya lah menyambati bisa kesadakan itu apa hubungannya tuh? Saya kada paham juga. Oh, iya. Apa kesadakan itu bahasa ini? Keselekah ya? Oh, ini disebuti uang lah. Kok sampean mangan kok selekah apa ya? Oh, anu sing wong nyebutin. Maksudnya kan apa makan kesadakan? Oh, ada yang menyambet. Di mana hadisnya? Jauhnya kan ada hadisnya itu. Cuman kita percaya ya kalau lah. Nah akhirnya, oh iya. Lalu ditiup di bumbunan. Itu amun kakanakan, amun nang tuha kesadakan ditiup di bumbunan sarik sih ini kamu. Tambah masuk angin. Kakanakan kita kalau boleh, bila kesadakan tuh ditiup di bumbunan lah. Nah, aktif di Membunan. Ada juga di kampung batisnya kepalanya dibalik kisahnya. Ada tuh, jauh di mana juga kah dalilnya itu?
Ini kekanak-kanak ini kesadakan menyusukah dibalik. Jadi di batis ini dibedahkan kepala dibedahkan ini nyatanya bungulnya. Tapi ampe kan? Ampe kesadakannya, batisnya kepalanya. Jangan apa itu? Maksudnya dihurupakan jar. Karena kalau batis ke kepala ada mungkin kesadakan. Macam-macam manusia. Nah, jadi kalau ilmu bisa memberikan syafaat. Makanya dalam sebuah riwayat orang-orang yang alim, orang-orang yang berilmu itu dilambatkan dia masuk ke dalam surga. Kenapa? Karena siapa-siapa nang semalam waktu di dunia umpat pian guru. Nah, guru siapakah? Nang waktu di dunia senang bujur ikut pengajian pian coba pang ditihipang adakah lagi nang tertinggal? Dicari guru nih mana nih? Ini kameranya yang ada di mana? Tukang kameranya ada. Ada nasirnya. Para kawin di sini, masya Allah. Alhamdulillah. Wah, sudah persiapan nih. Kulihat punya fisik macam-macam, pokoknya sudah menjemuk. Karena musuhnya berat coy ini buai. Wah, ini darah macam. Bercanda ya, jangan. Masyaallah ya. Mudah-mudahan sampai waktunya ya Allah. Nyadi juga kamu hendak kawin pas kali jadi bisa juga. Ada juga hendak kawin pas mati. Mudahan ya sampai nang kira-kira Allah malaka sumto juga. Bingka makananku itu ya. Iya, tanggal berapa sih? Oh, hitungnya terus itu dari detik ke detik, menit ke menit hitungnya terus itu. Ada karung guring bang bilangnya berapa itu ke atas detik, menit jam lambatnya aja sore. Biasa aja sih Ray. Nyampe kayak nama sudah kawin sampai itu orang makan sama orang Pabila kawin. Bosan saya Ustaz ditanya terus. Kamu kalau supaya nggak ditanya orang kawin selesai. Kada so repot kok. Udah usah menyariki orang. Wajar aja orang bertakon pabila kawin. Ada lagi janda sarik-sarik juga. Ulun di guru aja disinggung orang terus janda. Nah, supaya pian ampih janda kawin, ampih itu janda. Nah, jadi akhirnya si ulama tadi langsung mencari dan bertemu dengan jamaahnya atau apa kawan-kawannya atau orang yang membantunya atau orang yang berkhidmat dengan dia, akhirnya masuk surga. Itulah al-alim yashfa'u li talamizatihi. Orang alim bisa memberikan syafaat kepada murid-muridnya. Bahari sekitar tahun 90-an mungkin kalau pian masih ingat, ada orang mati suri, sempat sehari semalaman dimakamkan, ibu-ibu. Jadi sidin waktu itu cakai bercanggih kayak ini nyaman rekaman tuh, nah ya paling tidak untuk memberikan semacam apa ya motivasi supaya banyak berbuat kebaikan. Jadi sidin itu dikuburakan beisukan sampai malam pak di dalam liang lahat nih. Tahu-tahunya itu beliau memberikan isyarat kepada keluarganya, begitu dibongkar hidup. Nah sidin berkisah bahwa di sana, maksudnya di alam barzah itu tidak ada yang bisa memberikan bantuan kecuali perguruan. Guru aja nak kau membantu, nang lain tidak bisa. Menurut beliau, pengalaman beliau di alam barzah, amun pian kada percaya ayo ya berdahulu, tidak apa-apa, ulun ikhlas saja. Jadi jadi macam-macam perguruan. Nanti nang melajari kita ngaji, nang melajari kita masalah fikih, nang melajari kita masalah ilmu apa macam. Karena sidin melajarinya bukan hanya sekedar mendidik, tapi betul-betul bertanggung jawab. Nah, jadi kalau seorang guru, seorang apa ulama, habibkah memberi amalan, nanti kapan-kapan diamalkan ndak bu? Jangan sarik, berarti sidin sayang kawan kita nih. Wah, ini gimana aku nih urusan amalan itu pribadi, harus sarik sekalinya. Orang biasa aja kayak itu.
Berarti si guru ini sayang banget lawan kita menakuni diamalkan kah kada kah. Nah supaya antara, karena satu-satunya yang dapat menyambungkan ittisal roh kita dengan perguruan baik pun yang sudah kedada adalah amal kita. Artinya apa nang dipadahi sidin kita gawe, apa nang disuruh sidin kita gawe, apa nang dilarang perguruan jangan digawe. Itu nang maulah menghubungkan batin kita dengan guru. Walau guru kita di Mekah di ujung mana kasidin, yang namanya kita mondok, kita ngaji, akhirnya kan kita pulang ke kampung halaman, kita ngajar apa, nah, ini menyambungkan roh kita dengan sidin. Kemudian datang lagi yang berikutnya, maksudnya kaum Khawarij mengetes Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Apakah ilmu yang lebih utama ataukah harta? Sayyidina Ali menjawab ilmu lebih utama. Ia bertanya apakah alasannya? Kalau harta ujar Sayyidina Ali akan hilang atau rusak karena lamanya waktu. Harta, mobil hanyar. Adakah mobil hanyar? Apa nah hanyar, produk nah hanyar? Ya, hanyar mengkilat apa macam, setahun, 2, 3, 10, 15 buruk sudah. Itu namanya harta. Rumah mewah, bikin rumah pokoknya mantap, besar, mewah. Oke, waktu syukuran Masya Allah, tapi kita 10 tahun 20 tahun jelek. Kita lihat beberapa hotel yang bahari hotel-hotel kebanggaan kita, bagus benar. Wah ini kalah sudah. Kenapa banyak hotel baru lagi? Artinya apa aja di dunia ini, mau itu makanan, minuman atau sandang pangan, semua berubah-ubah. Tapi kalau ilmu tidak akan hilang. Ilmu kada pernah rusak. Tapi bisa ilmu hilang, Bu, karena orang yang berilmunya bermacam-macam. Paham maksud bermacam-macam? Bisa. Mungkin dia tidak kuat imannya, akhirnya tergoda lalu melakukan macam-macam, bisa hilang ilmunya. Dulu saya diceritain oleh guru saya, Syekh Zainuddin, yang sering kita tawasul itu, Syekh Zainuddin itu bisa mengambil ilmu. Saking karamatnya sidin itu. Zainuddin, alhamdulillah saya sudah ziarah ke makam beliau di Lombok, ya Lombok. Jadi Syekh Maulana ini menurut yang cerita guru saya juga orang Lombok, guru di bidang qiraah, beliau belajar di tempat beliau, jadi ngajar kami waktu itu di pondok. Cerita, jadi murid Syekh Zainuddin ini begitu selesai ngajar, mungkin ngajarnya itu memberikan ilmu berbeda dengan pelajaran perguruan. Nah, dengar sidin, sarek sidin, begitu sarek dipanggil itu juga tidak mau juga. Akhirnya dipanggil, mau datang. Begitu datang, kenapa kamu mengajarkan gini-gini, alasan gini-gini. Akhirnya menurut kita dipukul dengan tongkat, pelan aja pukul tongkat, semua hafalannya hilang. Ya, karena Syekh Maulana ini Masya Allah karamahnya luar biasa. Kalau di sana dipanggil Syekh Maulana, itu kai daripada Ustadz Bajang, guru Bajang, Syekh Zainuddin Pancor Lombok. Alhamdulillah saya ziarah sudah ke sana. Nah, itu luar biasa karamah beliau, bisa mengambil ilmu kembali. Namun nasi bisa mengambil makanan nyata. Karena calonnya berjualan. Ya saya. Iya, insyaallah saya sabar aja, sampai aja waktunya gini tuh, sampai aja. Kalau sedih pikirkan, kalau sedang dihayal-hayal, sampai aja waktunya gini. Ada aja gini tuh, nang Allah melakasum tuh bingka makan, sampai aja. Nah, jadi kalau ilmu kada hancur, kada rusak. Tapi kalau harta bisa rusak. Apalagi diamalkan, ilmu diamalkan. Dapat sedikit ilmu diamalkan, terus ilmu itu tambah rapi, tambah bagus, tambah banyak, tambah barokahnya luar biasa. Kemudian datang lagi, artinya datang lagi orang yang ngetes Sayyidina Ali dan menanyakan pertanyaan yang sama, yaitu apakah ilmu lebih utama ataukah harta?
Sayyidina Ali menjawab ilmu lebih utama. Kan 10 orang kalau mau ngetes, jadi kaum Khawarij ini mau ngetes kalau bujur Sayyidina Ali ini disebut sebagai orang yang berilmu. Apabila jawabannya sama aja berarti biasa aja. Tapi kalau jawabannya lain, satu pertanyaan berarti the best, hebat. Ujar Ali, tentu utama ilmu daripada harta. Apa alasannya? Harta membuat hati kita keras. Orang berharta itu karena pikirannya kepada harta, keras. Makanya orang-orang yang berbunuhan bakalahian itu mencari harta aja tuh. Nang macam-macam dia mengorbankan kehormatannya, ndak tahu malu lagi sudah. Biar lagi sidang dia berantem, itu harta semua anda. Ujung-ujungnya kan berebut proyek, berebut duit macam-macam. Tapi kalau orang berilmu, hatinya lembut, bercahaya, ya. Maka ia pun pulang, orang tadi pulang membawa jawaban, oh kayak ini jawabannya. Kalau harta bikin hati orang itu keras, kalau ilmu bikin hati orang itu lembut. Masya Allah, orang berilmu ramah tamah, ya. Karena mengamalkan ilmunya. Orang berilmu bisa sarik? Bisa sarik, siapa aja bisa sarik. Ustadz bisa sarik, siapa bisa sarik. Cuman karena sirin berilmu bisa menahan. Nah, menahan itu namanya sabar. Ini kada, aku ini aja sudah sabar bang, tapi orang sudah habang talinya dijinjit sirin. Sabar apa itu? Amun sabar kada melakukan, tapi bapak aku ini sabar, cuma sudah orang tempeleng. Nah, itu namanya tidak sabar. Arti sabar itu menahan diri dari melakukan hal-hal yang kada baik, itu sabar namanya. Nah, jadi bagaimanapun ilmu lebih utama. Bila orang berisi harta, kebanyakan harta, keras hatinya. Di mana bukti keras hatinya? Bersedekah aja berpikir, padahal sirin duit berapa ratus ember. Pikir hendak bersedekah itu, hendak menyumbang masjid, pikir betul. Mulai 1 juta hendak menyumbang, mundur 700, mundur 600. Berpikir bujur, ujung-ujungnya 50.000. Saking berpikir. Makanya kalau kita hendak bersedekah, langsung antar. Jangan kayak enak. Kayaknya seorang sudah mantap hati, yakin sudah umpama benit hendak sekian, datang nang dihiga, apa itu? Ini bang hendak mengantar duit ke masjid. Berapa? Ini nang bubuhan nang dihiga mahika, ini nang ngeri orangnya kamu. Nang bubuhan bendahara di rumah ini bahaya deh. Mandarano makin agro abah berapa? Ujian yang bini ini bangsa 1 juta banyaknya. Tadi dia mainang lagi itu kebanyakan di masjid itu banyak aja kasnya, tahu lah kamu. Ya sudah, jangan lagi berapa gram? 500 cukup aja. Itu masih kebanyakan 500. Masjid itu udah banyak kasnya itu. Ujung-ujungnya terakhirnya berapa tadi, berapa? Karena bila orang hendak bersedekah itu, kalau kada hilang 70 setan yang mengganggu itu apa? Menahan-nahan supaya jangan jadi bersedekah. Jadi ada sahabat, ya Rasul, saya sanggup untuk mengalahkannya itu. Ujar Nabi, kada kawai kamu kecuali dengan ilmu dan keyakinan. Doakan. Wah, akhirnya bulik ke rumah, mau sedekah apa macam, bersiap-siap hendak banget. Begitu hendak keluar, datang permaisuri. Wah, permaisuri ini membahayakan. Hendak kemana? Ini. Tuh tas tuh masih ku sayangi. Biasanya anak bersedekah semua nih. Akhirnya berebutan, kada jadi, kada wani bersedekah gara-gara bini. Nyanyi bini ini bisa juga
sekali jadi kawin, jangan kawin aja. Bini itu sih bisa juga membantu ibadah, bisa juga kita menghalang-halangi ibadah. Jadi ujar Habib Segaf juga, bini itu setan yang paling utama kalau inya menghalang-halangi ibadah. Apa contoh? Hendak ke masjid, nah kemana? Ke masjid. Baik ingat tuh hari gerimis kalau pusing kepala. Kena aku juga nangaleh. Ujar kayak aku hendak ke masjid. Baik ingat aku hendak mengaroki kena lah. Oh, haratnya kamu. Jadi akhirnya kada jadi bersedekah. Lalu bulik menghadap Rasulullah, ya Rasul, dasar bujur. Ulun sudah kayak apa bersikeras hendak bersedekah, mengalahkan nang 70 setan kawa, cuman mamanya setan nang ada kawa. Mamanya setan kawa. Taharat inya pada hati-hati ibu ay. Sudah tahu kayak itu bila laki bersedekah, alhamdulillah. Untung laki hakun bersedekah apa macamnya, jangan seorang menghalang-halangi. Nah, kemudian datang lagi, lebih utama mana antara ilmu dengan harta? Ujar Sayyidina Ali, ya tentu ilmu. Apa alasannya? Sebab harta, orang yang berharta mengaku haibah kuasa dengan sebab hartanya, sedangkan orang yang berilmu mengaku sebagai hamba. Kalau orang berharta, wah sehebat tuh bang, itu mulai ujung ke ujung tuh tanah keberatan tuh. Semua dari ujung ke sana itu tanah kok. Cuma sudah kujual bang di sini. Kamu sudah dijual dong. Udah sampai kisah lagi. Wah ini bangga bujur. Kamu tahu ndak Pak Haji? Ada yang kayak itu. Dari M Yamin itu, dari kantor PKS itu sampai simpangan arah ke mana? Pramuka. Itu tanah saya semua itu dulu tapi. Apa membanggakan memang sudah dijual gitu. Nah, karena orang berharta ininya merasa kuasa. Tapi kalau orang berilmu yakin hamba. Jadi menghambakan diri. Nah, Ali berkata, jika mereka bertanya kepadaku tentang perkara ini, maka selama aku masih hidup. Nah, dari 10 sudah. Ujar Sayyidina Ali, tahu lekam. Amun bubuhan nikam khawarij tiba takun terus tentang utama mana ilmu harta utama. Selama aku masih hidup, jawaban berlain-lain. Kan lain-lain jawabannya. Artinya di situ menunjukkan bahwa ilmu bagaimanapun di atas segala-galanya. Nah, biar kita yang dudukan-dudukan kayak ini yang menyaksikan, jangan dianggap itu tidak ada nilai ya. Apalagi kita nyatet, mengingat, itu jadi ilmu. Ujar guru kayak apa aja, ilmu itu awet. Kalau harta itu kada awet. Nah, baik kubariakan dah untuk sedekah dah supaya awet. Apa nang awetnya? Pahalanya. Nang kayak serban kita bariakan paling 2 tahun dipakai, udah buruk dah. Tapi pahalanya terus awet betul. Nah, jadi bagaimanapun ilmu lebih utama. Nah, sampai Sayyidina Ali, selama aku masih hidup aku menjawabnya dengan jawaban yang berbeda. Kemudian tokoh-tokoh khawarij tersebut semuanya mendatangi Sayyidina Ali karramallahu wajhah dan akhirnya semuanya masuk Islam. Alhamdulillah. Nah, dengan berkat ilmu. Nah, sekarang apa hikmahnya bagi kita? Nah, kita jangan sampai malas dalam menuntut ilmu. Aku nih tuh aja asa kata justru kita tuh belajar. Ingatkah yang disampaikan guru tuh? Kadakah? Pahamkah? Kadakah? Yang penting waktu pian sekarang mulai habis subuh tadi sampai sekarang itulah waktu yang paling barokah. Kenapa? Karena waktu digunakan menuntut ilmu daripada di rumah. Ya. Nah, jadi bagaimanapun ilmu di atas segala-galanya. Bahkan yang dikatakan oleh Ibnu Athaillah As-Sakandari, al-ilmu imamul amal wal amal tabi'uhu. Ilmu itu pemimpinnya amal dan amal mengikut kepada ilmu. Macam-macam ilmunya. Ilmu masalah Quran kah? Tajwid ngarannya.
ilmu masalah habsyi kah, ilmu syair ngarannya, bagus-bagus kita belajar. Itu ilmu semua. Apa tauhid kah, apa tasawuf kah, apa akhlak kah, apa fikih kah, semua ilmu. Ilmu umum pangguru sama juga, belajar ilmu pertanian. Bisa kita nanti bertani dan sebagainya. Kita ajarkan kepada para petani. Jadi ilmu yang bermanfaat. Petani untuk keluarganya macam-macam. Nah, menyekolahkan anak hasil taninya tadi apa macam. Oh, Sidin belajar ilmu masalah ekonomi umpama. Nah, bagaimanapun semua bermanfaat. Jadi walaupun ilmu itu ilmu umum, kalau digunakan untuk kebaikan, apalagi kebaikan umat Nabi Muhammad SAW. Oh, ada nang di bidang hukum, ada nang ekonomi, ada nang masalah bangunan macam-macam. Nah, itulah bermanfaat. Orang membangun masjid bukan hanya tukang aja, Pak. Ada namanya ilmu arsitek, ya lah. Ada namanya ilmu yang macam-macam, mulai perizinan ini itu, semuanya ilmu bermanfaat, apalagi untuk agama Allah. Nah, mudah-mudahan dengan cerita Sayyidina Ali ini selalu memberikan semangat kepada kita untuk belajar dan belajar sampai kita kada kawa kemana-mana lagi. Namun sudah kada kawa kemana di rumah ya sudah lagi. Di dalam kitab Tanbihul Ghafilin, walaupun kita tidak bisa kemana-mana, tapi kita dulu aktif belajar, insya Allah. Karena kita maaf, Allah mentakdirkan kita sakit, mudah-mudahan sehat berataan ya. Kita sakit kada kawa lagi tulak ke majlis, kada kawa lagi ke masjid, di rumah aja. Tapi tetap walaupun jamnya, aku biasanya subuh Selasa ini di Masjid Meninjau, cuma kada kawal lagi di sini aku sudah ini. Tetap pahala kita mengalir. Aku biasa subuh Minggu di Masjid Meninjau, biasa Habib Sipulan si anu yang ngisi. Tapi ini kada kawal lagi di sini sudah. Nah, tetap kita pahalanya mengalir terus. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita panjang umur, sehat walafiat, zahiran wa batinan. Mudahan anak cucu kita beriman, saleh salehah, dan kita sekeluargaan selamat dunia akhirat. Wafatnya kita nanti husnul khatimah. Ala hadiniya wa ala niyatin salihah ila hadratin nabi. Al-Fatihah. Siratal mustaqim, siratal ladzina. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anna ya karim, wa anna ya rahman, wa anna ya rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq, la salhaq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim, wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana, Allahumma anfa'na bima 'allamtana, Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Rabbi baqina fid din wa 'allimna rusda. Rabbi zidna 'ilman nafi'a wa rizqna fahma. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil akhirati khairal fatihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.